Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hatim-hatim zaman kayak gini. Masalah yang sangat fatal dari diabetes adalah ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah. Obat diabetes itu adalah salah satunya olahraga. Kalau Anda belum sempat olahraga, silakan mencoba yang namanya teknologi laser. Mr. Panji, ayo, gimana? Cuma kalau kita ngeteh dulu. Hah? Ngeteh dulu sekali-sekali. Ngeteh. Apa-apaan ya? Teh siapa? Bukan yang teh ada di Bandung lah. Oh, bukan. Siapa tahu teh. Iya, taruh sampai kopinya dua. Sukses. Wow. Diajak ngobrol sambil jalan ke sini. Sampai keluar air mata dari Ini tadi. Terus. Dulu. Sibuk banget, Mbak Nas. Iya. Betul, dari meeting ke meeting nggak selesai Meeting online itu jauh lebih capek loh. Iya, Kemudian kan setuju. terus meneruskan bergantian betul. semuanya online. Kemudian banyak sekali kerjaan numpuk dan mesti selesai, mesti cepet selesainya. Jadi kurang tidur nih sekarang? Iya. Kemarin ya, jadi saya ada teman. Hmm. Dia ini kurang tidur. Oke. Kan biasanya kalau kurang tidur ngedrop tuh Iya. kondisi badannya. Dia tuh flu batuk. Flu batuk. Hatim-hatim zaman kayak gini. Aku sengaja. Itu acting. Tapi kamu takut kan? Terus abis itu kemarin sempat coffee time sama dia. Jadi Iya, kita iya, sama iya. beberapa teman yang sempat ketemu sama dia, Iya. langsung aja rapid test kan supaya mastiin kan. Alhamdulillah non reaktif. Ternyata dia cuma flu batuk biasa dan gara-garanya adalah kurang tidur, Mbak Nas. Gitu. Emang kurang tidur gitu ya bikin ngedrop Emang badan? begitu? Memang kurang tidur itu dampaknya banyak sekali. Yang apa yang terjadi ketika kita kurang tidur itu ya aktivitas otak kita kan dipaksa kerja terus tuh. Biasanya waktu kita tidur Iya, Bang. itu kan otak kita kan slow down gitu kan. Tapi ketika kita nggak tidur kita tetap bekerja. Apa yang terjadi? Otak kita dipaksa bekerja dan artinya otak kita membutuhkan gula sebagai sumber energi utama. Nah, gula itu kita dapat dari mana biasanya? Dari kopi pakai gula. Kalau saya nggak pakai nih, ya. Ya. Terus teh pakai gula. Kedua dari makanan, Ya. cemilan. Kemudian yang ketiga tentu walaupun misalnya kita nggak makan, tapi tubuh kita tetap akan mengkompensasi kebutuhan otak akan gula dengan memecah lemak dan otot kita menjadi gula. Nah, itu yang mengerjakan itu hormon namanya kortisol. Nah, kortisol ini apa yang dikerjakan? Dia mengubah lemak menjadi gula. Si kortisol itu sebetulnya membantu kita, ya, membantu kita untuk mensuplai otak sama akan gula. Tapi hanya untuk kondisi insidental. Nah, jadi ketika hormon kortisol itu diproduksi terus-menerus, salah satu dampaknya adalah Jadi? kekebalan kita turun. Iya, kabar tubuhnya turun. Kedua, ketika kita tidur, Ya. itu mata tutup gitu ya. Nah, tubuh kita menghasilkan hormon namanya melatonin. Ya. Nah, melatonin itu ada di sini nih, di satu kelenjar kecil di otak, namanya kelenjar pineal. Nah, melatonin itu merangsang produksi namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Nah, di luar itu, kalau dalam dunia dewasa, growth hormone ini adalah membantu memperbaiki semua jaringan rusak. Itu sebab ketika seseorang kurang tidur, itu jaringannya itu kurang bagus, jadi gampang sakit-sakit, gampang pegel-pegel juga. Jadi kan biasanya kalau kita coffee time itu menjawab pertanyaan yang Oke. masuk ke program Gue Healthy-nya Ronald sama Tantri nih. Ini ada pertanyaan yang hubungannya sama tidur nih. Oh iya, gimana? Dari Adi, saya penderita diabetes. Belakangan gula darah susah terkontrol. Apa itu pengaruh kurang tidur? Karena seminggu ini kerja suka sampai larut malam, lagi mengejar proyek. Kang Adi, jadi kurang tidur bisa menyebabkan gula darah nggak turun-turun? Iya. Nah, lewat beberapa mekanisme nih. Oke. Pertama, Ya. kan tadi kita udah bahas, kurang tidurnya itu sendiri bisa menyebabkan gula darah naik. Iya. Oke. Kedua, temen-temennya waktu lagi begadang, ya, martabak dan kawan-kawan, itu bikin Gorengan. gula nggak turun. Iya. Ya. Ketiga, orang kalau begadang, olahraga itu susah apa gampang? Susah. Susah, nggak bisa olahraga. Satu nih yang penting nih buat Kang Adi sama semua yang menderita diabetes ya, bahwa salah satu masalah yang sangat fatal dari diabetes adalah ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah. Karena waktu diabetes itu gula yang tinggi menyebabkan terjadinya proses perlukaan pembuluh darah, nanti tubuh akan berusaha menambal, kemudian lama-lama jadi sumbatan. Nah, ini yang berbahaya. Itu sebab memang harus dikontrol. Nah, sekarang kita langsung solusi ya buat teman-teman yang diabetes, termasuk Kang Adi yang punya pertanyaan. Solusi dari saya adalah kalau memang sudah selesai proyeknya, cukupkan tidurnya. Kedua, makan sehat itu wajib. Ya. Jadi, Kang,
mau terpaksa begadang ya udah, tapi kondisikan memilih makanan yang lebih sehat. Yang berikut adalah olahraga. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Ketika olahraga, pembuluh darah terbuka. Iya. Nah, kalau Anda belum sempat olahraga, ya belum sempat nih. Nah, saya sarankan Anda kalau ada dana, silakan mencoba yang namanya teknologi laser. Teknologi laser. Kan kalau COVID time kita sambil memanfaatkan Iya. teknologi laser juga. Aku tuh tahu kalau udah ngantuk-ngantuk susah tidur atau apa segala macam gara-gara Panji juga. Aku cuma ngasih informasi Iya. bahwa ada alat kesehatan yang namanya dokter laser ini yang bisa membantu untuk masalah tidur kita. Jadi ketika kita menggunakan dokter laser ini, yang tadi Bang Paidan bilang masalah melatonin, ini bisa dibantu dirangsang. Jadi supaya kita memiliki tidur yang lebih berkualitas. Kalau misalnya yang diabetes juga bisa pakai dokter laser ini. Karena selain nanti tidurnya lebih berkualitas, gula darahnya juga bisa dibantu. Karena nanti dokter laser juga akan membantu merangsang bagian dari sel dalam tubuh kita sehingga tubuh kita bisa menjadi lebih berenergi. Kan kalau kita lebih berenergi, berarti kan tubuh akan membutuhkan lebih banyak bahan baku untuk diubah jadi energi. Iya, betul. Bahan bakunya gula. Makanya gula darahnya bisa dibantu diturunkan, badan kita menjadi lebih segar. Nanti proyeknya jadi lebih semangat, lebih optimal. Artinya, teknologi laser boleh dipakai nggak? Boleh banget. Saya sih yang paling penting adalah mencegahnya nih. Yes, betul. Proses pencegahan yang saya takutkan adalah apa? Jantung sama stroke. Betul. Karena ini kadang-kadang nggak pakai peringatan, nggak pakai tanda-tanda, khususnya untuk Anda yang menderita diabetes. Nih camkan nih bahwa olahraga itu wajib. Nah, salah satu manfaat dari olahraga yang membantu menjaga kehidupan kita adalah pembuluh darah. Iya. Jadi kalau kayak Kang Adi lagi kerjaan proyek, nggak sempat olahraga, berarti nanti manfaat dari olahraga khususnya pada pembuluh darah yang kebuka, itu kan nggak dapat. Berarti nanti Anda bisa menggunakan teknologi laser untuk pencegahan dari kejadian yang lebih buruk. Iya Nah, pun demikian teknologi laser yang Anda peroleh ini nanti kan bisa dipakai satu keluarga nih. Iya. Silakan dipakai bersama-sama. Plus ingat, hidup sehatnya wajib dikerjain. Jadi kita gunakan semua yang disediakan supaya badan kita lebih sehat. Nah, makanya jangan sampai mentang-mentang udah minum obat, Iya. mentang-mentang udah pakai teknologi laser misalnya, makanannya boleh sembarangan, Iya. tidurnya juga begadang. Nah, itu yang bahaya. Nah, itu yang bahaya, makanya Iya, iya, Mbak iya, Nas, iya, iya. udah kurang tidur, kopinya 2. Olahraga itu pentingnya adalah untuk membuka pembuluh darah. Nah, disinilah bantuan teknologi laser itu sangat bermanfaat buat Anda. Ini bisa membantu untuk mencegah terjadinya stroke dan juga kita cegah jangan sampai stroke-nya terjadi berulang. Kayaknya makin banyak ya Gi ya. Iya. Email-email yang mesti dijawab. Banyak. Terima kasih yang udah pada kirim pertanyaan. Sabar, satu-satu akan kita coba jawab ya. Nah, yang ini kayaknya pertanyaannya buat Mas Panji nih. Apa? Dari Eliner Sihalovo, cara mengetahui dokter laser yang asli atau tidak, gimana caranya? Terima Iya. kasih. Yang pertama-tama nih yang bisa kita lihat secara dengan jelas adalah lihat di badan produknya. Ada tulisan DR laser atau Iya. tidak. Ada. Karena DR laser ini alat kesehatan yang terdaftar resmi di pemerintah. Sehingga nanti dalam boxnya juga akan ada nomor AKL. AKL itu adalah nomor izin edar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua nih, pastikan Anda memesan dokter lasernya hanya melalui call center kita ataupun melalui website resmi. Karena Anda hanya bisa mendapatkan dokter laser yang asli di GoGo Mall. Kalau misalnya untuk kesehatan lebih baik membeli yang asli Iya gitu loh. dong. Jangan tergoda misalnya tiba-tiba ada barang yang katanya teknologi laser dijual lebih murah. Kita tuh mesti menjadi pembeli yang cerdas untuk mengetahui apa iya ya lebih murah itu asli. Nah, yes. gitu. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Ashalis Alis. Saya sudah membuktikannya dan ternyata hasilnya luar biasa. Saya jadi lebih bersemangat untuk menjalani hidup. Terima kasih, Dokter Laser. Jadi itulah kenapa hampir dari 10 tahun yang lalu nih kita membawa dokter laser ke Indonesia nih. Supaya apa? Bisa membuat Anda dan keluarganya tersenyum kembali, lebih happy, dan lebih sehat. Oke, sip.
Nih ada yang masuk lagi dari Ricky Adi Saputra. Kalau sudah terkena stroke, apa masih bisa terbantu dengan dokter laser? Ya, jadi memang dokter laser ini ditujukan untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Yang artinya apa? Stroke itu biasanya ada kendala pada kualitas darahnya. Dan ketika kita menggunakan dokter laser, ini bisa membantu untuk mencegah terjadinya stroke, yang pertama. Yang kedua, yang sudah stroke, kita bantu proses pemulihannya. Dan juga yang ketiga, kita cegah jangan sampai stroke-nya terjadi berulang. Gitu. Gi, ini kayak ceritanya Ibu Dia Iya, yang iya, saya kirim videonya ke kamu. Videonya ada di Kisahnya sini nih, Ibu ada Dia. videonya Coba, nih. coba kita lihat ya, pasang Iya. deh videonya. Kita saksikan sama-sama. Ini adalah cerita Ibu Dia dengan problemnya dan solusinya yang sudah dia hadapi. Stroke, ya? Nama saya Dia Erafati. Saya pernah mengalami stroke tahun 2016. Kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari. Jadi Bu Dia bilang bahwa teknologi laser sangat membantu Bu Ini Dia emang ya teknologi dalam laser. proses pemulihannya. Iya. Ya. Bisa diceritain lagi nggak nih Bang Paidon, bagaimana si Oh, teknologi apakah laser sih? ini bisa membantu proses pemulihan? Ya, Mas Ogi dan teman-teman di Indonesia barangkali yang kena stroke ya atau keluarganya kena stroke, memang waktu emergensi itu peran dokter. Jadi selama Anda di rumah sakit, dokter bertanggung jawab menjaga Anda supaya Anda kembali hidup lebih sehat. Ya. Nah, setelah Anda diizinkan pulang, maka itu peranan Anda. Betul. Ya? Peranan Anda apa? Memilih makan sehat, kemudian kedua nih, berolahraga nih. Nah, tapi kan repot nih kalau orang stroke disuruh olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu pentingnya adalah untuk membuka pembuluh darah. Nah, disinilah bantuan teknologi laser itu mungkin sangat bermanfaat buat Anda. Yang pertama, ketika toh Anda masih harus makan yang ada goreng-gorengnya sedikit. Nah, goreng-goreng itu bisa menyebabkan terjadinya penggumpalan dalam darah kita. Nah, nanti kalau Anda menghindari makan goreng, maka resiko penggumpalan itu berkurang. Tapi kalau Anda nggak bisa menghindari, nah ketika Anda menggunakan teknologi laser, dia bisa membantu memecah penggumpalan darah tadi ya. Dan artinya membantu mencegah terjadinya penyumbatan yang berlangsung terus-menerus. Nah, kedua, ketika orang selesai keluar dari rumah sakit kan biasanya belum bisa olahraga nih. Sementara ada manfaat olahraga yang dibutuhkan. Iya. Pembuluh darahnya terbuka. Nah, nggak bisa dong, tapi harus dibuka pembuluh darahnya. Kenapa? Mungkin Anda sudah makan sehat dan makanan sehat ini nanti yang membantu memulihkan otak Anda. Ya. Nah, kalau pembuluh darahnya nggak kebuka gimana? Nah, disinilah peranan teknologi laser karena teknologi laser membantu merangsang produksi namanya nitrik oksida. Nah, itu membuka pembuluh darah sehingga nanti aliran darahnya lebih lancar, sehingga ketika aliran darah lebih lancar, nutrisinya bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh Anda, bisa berfungsi lebih baik. Dan apalagi kalau misalnya untuk penderita stroke, ini dokter laser ketika Anda sudah memilikinya, Anda akan dilengkapi dengan intranasal therapy kit. Jadi aksesoris tambahan yang bisa digunakan pada rongga hidung kita. Fungsinya adalah untuk menstimulasi pembuluh darah kapiler nih yang ada banyak di rongga hidung kita, sehingga aliran darahnya lebih lancar. Sama seperti Bang Paidon bilang, kalau aliran darahnya lancar, ya nutrisi, oksigen lebih optimal, makanya bisa membantu proses pemulihan stroke. Bahkan nggak cuma itu aja, keluhan-keluhan di area kepala yang terjadi karena aliran darah kurang lancar, misalnya sakit kepala, migrain, atau bahkan sinusitis juga bisa dibantu. Ini sih nggak main-main loh soal Iya. stroke itu bukan soal barang dikecil-kecilin lah, gampang lah gitu. Itu enggak, karena itu dampaknya tuh sangat luar biasa, bukan hanya bagi pasien gitu ya, tapi keluarga dan urusan sosial dan ekonomi juga. Iya. Karena kualitas hidupnya jadi berantakan Iya, gitu. apalagi kalau misalnya yang kena misalnya tulang punggung. Waduh, itu bisa satu keluarga Goyah. mengalami kegoyahan. Walaupun bukan tulang punggung ya, kalau tulang kering kepentok sakit juga. Iya, betul. Iya nggak sih? Iya. Aku pipis. Kayak main bola, ya. Enak banget. Oh, siapa duluan? Siapa duluan? Ya udah deh, Mbak Nas dulu deh. Ya udah, kamu di sini ya. Ini email masuk dari Mbak Ati Sugiyarti. Beliau bertanya begini,
Dia sudah cuci darah nih Bang. Oke. Ya, ginjal sudah Ya. rusak Ji. Apa masih boleh pakai dokter laser? Ya. Kita jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tungguin lama ya? Iya nih, ada pertanyaan lagi soalnya. Tapi untuk pemirsa yang ingin ikutan memberikan pertanyaan, mungkin abis nonton, Ya. kemudian terpikirkan, aduh jadi pengen ikut tanya, Ya. silakan kirimkan melalui alamat email yang ada di layar kaca. Nah, pertanyaannya sudah pada masuk ke sini. Ini yang mau dijawab oleh siapa silakan? Dari Hendrawan, kemarin Apa lift katanya? kantor saya mati. Hmm. Kemudian saya mau nggak mau naik tangga, Iya. baru satu lantai, udah sesak napas dan lemas. Apakah itu tanda jantung saya bermasalah, kata Hendrawan? Belum tentu juga. Jadi pertama kali ya Mas Hendrawan ya, mungkin nih ya Anda memang udah lama nggak olahraga. Iya. Jadi begitu Anda berolahraga itu naik tangga, sesak tuh tiba-tiba. Iya. Ya. Nah, atau yang kedua bisa jadi memang benar ada masalah dengan jantung Anda. Bisa jadi. Apalagi kalau misalnya Anda punya masalah diabetes, punya masalah hipertensi sebelumnya. Iya. Jadi saran saya, silakan di cross check dulu, diperiksa tensinya, pemeriksaan labnya. Kalau ternyata memang ada yang harus dikerjakan dirawat, ikutin. Ya. Nah, tapi kalau ternyata aman-aman saja, nah berarti Mas Hendrawan ini Memang kurang olahraga. Kurang fit ya. kurang fit, dan inilah makanya saran saya, oh ya ini untuk Mas Hendrawan dan untuk seluruh pemirsa ya, Iya. Anda harus menjalankan pola hidup sehat. Ya. Itu udah wajib. Kedua, harus mulai olahraga. Ya. Yang ketiga, mungkin saya sarankan Anda menggunakan teknologi laser, alat Ya. kesehatan. Kenapa? Karena mungkin Anda bisa olahraga seminggu 2 kali. Sementara yang Anda butuhkan adalah untuk mencegah serangan jantung stroke itu mungkin 7 kali seminggu. Iya. Ya, harus setiap hari kita beraktivitas. Nah, disinilah teknologi laser bisa Anda pakai untuk membantu mencegah serangan jantung, mencegah stroke, dan membantu Anda lebih sehat secara alami. Iya. Oke, ini serius nih ya. Ini email masuk dari Mbak Ati Sugiyarti. Dia sudah cuci darah nih Bang. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya buat Panji. Ginjal sudah Ya. rusak Ji. Apa masih boleh pakai dokter laser? Ya, jadi ketika kita menggunakan dokter laser, ini kuncinya adalah untuk membantu melancarkan aliran darah. Ya. Salah satu fungsi kerja ginjal adalah untuk membantu menyaring darah kita. Ketika kualitas darahnya kita bantu, kerja ginjal jadi lebih ringan. Ya. Karena kan kalau misalnya andai kata sudah rusak, ya jangan sampai kualitas darahnya itu kental, kebanyakan gula, kebanyakan kolesterol, yang akhirnya malah membuat kerja ginjal jadi semakin berat. Bukankah begitu, Bang? Betul. Jadi ketika ini Mas Panji sama teman-teman yang mungkin udah kena gagal ginjal, atau Anda yang punya risiko kena gagal ginjal. Orang diabetes, orang hipertensi punya risiko kena gagal ginjal. Perhatikan nih, pertama adalah dengarkan kata dokter Anda. Ya, dokter Anda bilang harus selesaikan sesinya, ikutin. Satu. Kedua, ketika dokter Anda menyarankan sesuatu, salah satunya disarankan adalah memilih buah-buahan. Hati-hati loh. Kalau orang udah gagal ginjal, ada beberapa hal yang harus dihindari. Jadi ada namanya fosfor, kalium, natrium yang pada orang biasa nggak apa-apa, tapi begitu pada penderita gagal ginjal nggak bisa. Jadi ada buah-buahan yang tadinya boleh dikonsumsi bahkan sehat buat jantung, misalnya pisang, jeruk, alpukat itu sehat. Tapi begitu masuk ke orang gagal ginjal, ini malah bisa jadi berbahaya. Oke, Ya. fosfor, Makanya sangat hati-hati. Fosfor, kalium, natrium. natrium. Ya itu. Tiga. Buah apa aja? Nah, yang paling gampang dulu buah-buahan itu keluarga berry-berry. Berry, Strawberry, strawberry, Blueberry. blueberry, raspberry. Itu adalah buah-buah beri yang relatif rendah fosfor, kalium, natrium. Kemudian, nah orang sudah gagal ginjal, ingat konsumsi air itu kan dia dibatasin. Betul. Tapi jangan sampai nggak minum. Betul. Ya, kedua, hindari minuman-minuman yang udah pakai rasa. Minuman Teh, pakai rasa, kopi. ya sebaiknya udah nggak lagi, karena membebani kerja ginjal. Dan nanti pun kalau Anda sudah gagal ginjal, tetap Anda harus berolahraga. Karena kalau enggak, faktor yang tadi menyebabkan gagal ginjal, faktor risiko tadi, diabetes, hipertensi nggak bisa diatasi. Iya. Bener nggak? Diabetes, hipertensi nggak bisa diatasi, maka gagal ginjalnya makin lama makin nambah. Iya. Makanya nanti ketika Anda bisa kontrol makanan, faktor risikonya berkurang, Anda semakin ringan ginjalnya bekerja. Nah, kebetulan ada pertanyaan dari Danindra Nurpe di Solo. Oh. Saya tertarik beli dokter laser nih buat preventif, Nah, biar nggak kena penyakit. Bisa beli kemana ya? Terus saya kan punya anak-anak.
takut kalau rusak karena jatuh atau dimainin. Ada after sales-nya nggak katanya? Ya, Mbak Nur ini udah luar biasa Mbak Nur sekali dari Solo. ingin melakukan langkah pencegahan. Karena dengan kita menjaga kualitas darah kita bisa bantu juga menjaga kualitas hidup kita kan. Aliran darahnya lebih lancar. Apalagi sekarang ini kan lebih mudah mengatakan daripada melakukan ya untuk pola hidup yang 100% sehat, 100% seimbang. Tapi itu terus kita upayakan, harus kita usahakan. Dan kemudian kita bisa menggunakan teknologi laser sebagai salah satu langkah pencegahan dari berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan darah. Dan apabila Anda ingin menggunakan dokter laser sebagai investasi Anda dan keluarga Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda. Dan kalau Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda juga akan dilengkapi dengan garansi spare part nih sampai dengan 1 tahun. Kemudian ada free biaya jasa perbaikan dan juga free untuk biaya konsultasi dengan tim medis kita. Dan kalau hubungin kami sekarang, ada kesempatan untuk promo diskon suka-suka. Tuh, jadi Mbak Nur di Sorry. Solo, jangan takut ya. After sales-nya aman. Ya, kesimpulan kita hari ini adalah gini. Pertama untuk yang masalah tidur, Ya. memang tidur itu penting sekali. Kalau toh memang Anda tidak bisa menghindar di mana Anda harus begadang, ya usahakan satu tetap memelihara makan yang sehat, memilih makan sehat, dan kedua hindari gula-gulaan. Nah, untuk diabetes, keywordnya atau kata kuncinya adalah kita harus belajar mengontrol gula darah sendiri. Ingat, dokter Anda bukan babysitter. Artinya nanti ketika dokter sudah menyarankan makan obatnya, makan. Ketika harus memilih makan yang sehat, makan. Dan olahraga itu wajib. Nanti khusus untuk tadi yang luka diabetes, kalau ada, coba konsumsi minyak zaitun, kunyit, sama lemon, jadi satu. Ini sangat powerful untuk menjaga, membantu pemulihan jaringan rusak. Nah juga, kalau Anda ingin kualitas fisik Anda lebih bagus, mencegah penyumbatan pembuluh darah, mencegah serangan jantung, mencegah stroke, Anda bisa menggunakan teknologi laser seperti yang tadi sudah dibahas sama Mas Panji. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan selalu memberikan manfaat, insya Allah. Oke, jadi Makasih banyak ya. Terima kasih. terima kasih banyak juga Bang Paido, Mas Bang Panji. Pai mau yang seminar besok kan, meeting seminar besok kan? Iya, yuk. Bareng-bareng, Ayo, nanti kita ayo, juga. ayo, ayo. Thank you ya, sampai Ya. besok ya. Duluan ya. Bayarin. Oh, ya. Terbayarin ya. Tuh kan, tuh kamu. Dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate.